Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapa, Inang, dan juga Nama Poso. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu Minggu peringatan turunnya Roh Kudus, yang sekaligus kita merayakan pesta sekolah minggu CGKPS. Kebaktian kita memakai kebaktian minggu model khusus. Dan topik mingguan kita adalah Roh Kudus penuntun kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Hati kami
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami, agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain, serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib benar,
Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kring! Tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata papa yang menelpon. Katanya teman papa, Pak Anton akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah, supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada-ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong. Pikir Ricky agak kesal, tetapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya papa, berpakaian rapi dan tersenyum ramah, menanyakan nama Ricky. Om Anton, papa belum pulang, tetapi katanya om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Karena itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu, tetapi... Ricky tidak melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya kedatangan om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya? Kata Om Anton. Herman om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky menyeringit dahi dan berputar pandang pada Herman. Maaf om ini pekerjaannya apa? Tanya Herman ingin tahu. Oh, om ini guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik. Jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil. Jawab Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulang apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerjakan apa yang sudah diajarkan atau belum. Jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, dan ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam, tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi, guru yang galak juga akan baik kepada setiap anak-anak yang memperhatikan pelajaran dan bersungguh-sungguh belajar, selalu mengerjakan PR. Jawab Om Anton. Om, mengapa guru-guru suka memisahkan murid yang duduk dengan sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya. Tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol. Dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu. Jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga harus suka menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa. Tanya Om Anton itu mengajar di mana? Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada papa. Malam hari
Ricky bertanya pada Om Anton, itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar menjadi murid yang baik? Papa ketawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar menjadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Tonah ni pimpinan pusat GKPS, bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nahi Normat, Haganup Kuria GKPS, bani Yananibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas ni uhur, marhasoman hagogohon iton duina pasing. Ipestahon hita dosa dadayon, dua pesta bagal. Aima parohni ton duina pasing, pakon pesta sekolah minggu GKPS. Domu hujin, pada sonami mapiga-piga tonah, nagabe pariten nami, manise nasyam, kuria nah hinalongan Tuhan, tarlebih ganup dakdanak sekolah minggu GKPS. Naparlobe, pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta parohni tonduina pasing, na ipestahon hita sadarion, inma nagabe, parhitenta,
maka malaskon horja ni tondui na pasing, i tongah-tongah ni kuria ni Tuhan. Sonai homa mardingat, hidup ni uhur ni Tuhan, na pajongjongkon seksi sekolah minggu GKPS. Mamukah hubani tahun 1968 nasalpu. Sadarion patut dingatonta gandup marhasoman uhur nama terima kasih. Panorang atap masa sanggah hadadakon kita marsikolah minggu. Nalang tarsirang janah dihut manontuhon. Sonaha hajongjonganta nuan. Talup dohita mar terima kasih homa. Hubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS. Nalang marna loja, mana burhon hatani nebata, hubata. Napa duaon. Pestata sadarion, sihol dohoma pagol pahon hita. Khusus ni selaku orang tua. Pabawa dakdanak aima si bere-bere ni nebata, hubata, jana harga tumang do si dia ilobini Tuhan. Halani ai, ningon do totap ibere hita perhatian, nagok dopak, dakdanak sekolah minggu, janah mendukung gandup horja pangidangion hubani sidea. Ase das sidia hubani panandeon, nasitong dopak Yesus. Napatuluhon. Hubani nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS, pagol paon nami manasiam ase tong-tong pokut marlajar. Martonggo sonai manombah Tuhan ase lambin marbagal nasiam. Ibagas pambeboan apa gogoh ni tondu na pasing. Lau meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu pa-52 on. Pakon selamat Pentakosta mahut hubani nasiam haganupan. Tondu na pasing ma maramotkan pakon pargogohi. Sonai pahisahkon uhur nasiam mandalani pargoluhan. Apa haganup na masa. Khusus ni dopak pandemi COVID-10 sia. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS. Pendeta Martin Rumanja Purba, Eporus. Pendeta Dr. Paul Uris Munte, Sekretaris Jenderal. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih yang seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Lima 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Wakers yang berbelas kasihan, melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami, mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh dengan sukacita, menikmati kebenaranmu sesuai dengan usia kami. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku, teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi. Karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana ini bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami untuk di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah saja. 10 jari mungilku kulipatkan saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat waktunya virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh, berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Menemani
Horas babata genupan. Selamat hari Minggu, jangan selamat maribadah. Hubarina siang, hagenupan Bapa, Inang, nama Poso, sekolah Minggu, sa distrik Pituan. Hampir 3 bulan kita stay at home, maninguni rumah, termasuk ke maribadah. Jangan bah mau terasa dampak nih COVID-19 siau. Bah do warkata semakin gelisah. Nah paling terutama Bapak Inang ngana ekonomi akibat pandemi COVID-19 siyo, bahak kesulitan ekonomi, bahak terpaksa PHK, halani perusahaan tutup. Ya kok kita bergumulah bersama do bagian panai. Aduh tubuh pikiran nama dia hitung-hitungan di distrik tahun. Asih bentuk sada tim dihut makerjakan haruan bul ibat taison aiwa naik sebut tim gugus tugas GKPS distrik Pit janah doma ibentuk timai aduk piga horja nasihol horja onon ni timon na perlu be aima dihut membagihon
sembako hubani hasamat-hasamata na mamordu na baduahon mabahin sada kegiatan na marhubungan hubani kegiatan pastoral konflik untuk hasamata lah membangkitkan semangat harani kemungkinan tres gelisah pakon nalegat pakon na patuluhon mangusahahon pedoman atau semacam buku saku protokoler model-model termasuk kegiatan-kegiatan ibadah sadukah i rumah-rumah dapi kita meribadah proses nyon holi ila sanok kita koordinasi pakon pimpinan harian majelis jemaat sa GKPS distrik Pituon melalui pengurus resort halanya harapkan doholi kerjasama nadia terutama mengenai database isi na perlu si guru kota untuk sesuai kubani kegiatan ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, tim membentuk tim berusaha mengadakan pengumpulan dana menisebut tanduk COVID 10 siap senari memulai ihorjahon si dia iharapun pemasukan tanduk COVID 10 siap ay memarhitihon ni spontanitas ni tim napaduahon donatur pribadi dan umum napatuluhon konser aman na sedang dipersiapkan komasonari pakon naligan. Jadi harap duhur bari nasiam bapak inang nama poso sekolah minggu satonggo hita menunggohon kegiatan termasuk menunggohon timta si bagas na semangat si dia makorjaon halani boto hita sada horja pelayanan itu ngetongah di kuryata songon naik katahon bani Galatia masih rupa manusia mamorsan na borati ay makitihon ni nasunayay do di dalah konnasyam hata ni nebata halanyay sa tonggo mahita masih dukungan mahita galupan terima kasih mahuban na siyam aganupan terpuji mah Tuhan makitihon ni horjaon naparpudi atap kanami salam sehat kubat aganupan Tuhan memberkati amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini, mari berserah kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami layak menaikkan puji dan syukur kami, karena dengan turunnya Roh Kudus, kami semakin menyadari bahwa kasih dan penyertaan-Mu senantiasa hadir bagi kami. Biarlah ya Tuhan kuat kuasa Roh Kudus itu yang menjaga hati kami ketika hendak dengar-dengaran dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga jikalau ada jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang di rumah atau di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita tunduk dalam tuntunan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan pada Minggu Pentakosta ini. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita tertulis dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Albert Einstein pernah membuat sebuah kata-kata bijak yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan seperti ini. Berani menghadapi perubahan akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat Anda mengerti tentang kondisi yang terjadi di sekeliling. Sekali lagi saya ulangi, berani menghadapi perubahan akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat Anda mengerti tentang kondisi yang terjadi di sekeliling. Nah, kata yang menarik bagi kita dari apa yang diucapkan oleh Albert Einstein yang terkenal itu adalah bagaimana menghadapi perubahan. Dan firman yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini juga menyatakan kepada kita bahwa umat Israel pernah mengalami yang namanya perubahan. Tapi perubahan yang pertama yang mereka alami bukanlah perubahan yang mendatangkan kebaikan, tapi perubahan yang mendatangkan murka Allah. Perubahan yang mereka pikir boleh menjadi kesenangan hidup yang baru, tetapi ternyata mereka menjadi orang yang memberontak. Dan mengapa saya mengatakan itu? Karena di dalam kitab Yesaya ini disebutkan bahwa karena berubah sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka menjadi musuh Allah. Ini dapat kita lihat buktinya dari Yesaya 63 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Bayangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau yang kita anggap baik
Ternyata itu adalah sikap, ternyata itu adalah perihal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ternyata itu adalah tindakan yang memberontak dan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Atau dari firman ini, bagaimana perubahan yang lain yang boleh terjadi bagi mereka? Sekali lagi kita mengucap syukur dengan kasih karunia Tuhan karena Yesaya membuktikan, dan ini menjadi pesan bagi kita di Minggu Pentakosta itu. Apakah pesannya bahwa Yesaya hendak memberitahu bahwa perubahan yang ada di dalam kehidupan kita memang haruslah benar-benar perubahan yang daripada Tuhan. Dan di dalam kitab Yesaya pasal 63 ini, atau bahkan kalau Bapak Ibu mulai membaca di rumah, silakan nanti periksa Yesaya pasalnya yang ke-63 dimulai dari ayat 7 sampai Yesaya 64 sampai dengan ayatnya yang ke-12, ayat yang terakhir. Atau teks ini merupakan bagaimana mereka berdoa supaya berada dalam perubahan yang sesungguhnya. Perubahan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dengan demikian teks kita ini adalah doa, dan di dalam doa itu ada pengakuan, tapi sekaligus juga ada keinginan untuk berubah. Jadi di Minggu Pentakosta ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, ada keinginan untuk berubah di dalam nama Tuhan, dan yang penting adalah itu dilakukan di dalam doa mereka kepada Tuhan. Dan kalau kita mau baca lengkap kitab Yesaya ini, nanti di Yesaya pasal 65 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-66, bahwa apa yang mereka doakan, apa yang mereka pinta kepada Tuhan, maka di sana akan diuraikan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa nanti membacanya secara lengkap. Artinya adalah firman ini hendak menyatakan bagi kita bahwa marilah hidup di dalam perubahan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menginginkan perubahan itu, Nabi Yesaya mengungkapkan ada pengenalan iman yang baik, ada pengenalan akan Allah yang baik, yang bisa memutar, yang bisa menjadikan dia on the track di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mari belajar dari doa yang dituntun oleh Nabi Yesaya ini. Yang pertama, dia mau mengatakan di ayatnya yang ke-11. Yesaya berkata, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Nah, secara historis kita semua pasti tahu ini. Dan biasanya ketika mendengar firman, ini kan dihindari oleh orang lain. Ah, kok pendeta berkhotbah sejarah melulu. Tapi sekali ini yang mau dikatakan sederhana saja. Oke, kita sudah mengetahui sejarah itu. Sejarah umat Israel dari Mesir, kemudian ditolong oleh Tuhan dalam segala perjalanan, akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Tapi poin utamanya bukan di situ. Tapi Yesaya mau mengatakan, kalau kita hubungkan dengan Yesaya 63 ayat 7, poin utamanya dalam mengingat masa lalu itu, maka poin utamanya dikatakan di sini, kita bandingkan dengan Yesaya 63 ayat 7, poin utamanya ialah aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Jadi ketika dikatakan di sini, lalu teringatlah mereka. Ternyata ketika kita teringat, yang paling perlu kita ingat adalah perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan.
Nah, tentu ini menjadi sebuah pesan refleksi yang baik bagi kita di Minggu Pentakosta ini. Terserah di umur berapa Bapak Ibu pengalaman seperti apa bersama Tuhan, tapi saya yakin firman ini akan menuntun kita, mari perlahan-lahan susun. Nah, saya mau katakan susun dengan baik, mari memorize dengan baik semua perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan sepanjang hidupmu, sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai sekarang. Dan yang terbaik adalah sama seperti Yesaya ketika menyampaikan ini kepada umat Israel, ketika disusun, maka dia menemukan jati diri Allah yang baru. Dan apakah jati diri Allah itu? Maka di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan, kalau saya menggambarkannya secara sederhana dengan dua hal saja. Apakah Allah yang ditemukan? Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu di masa lalu mereka adalah Allah yang begitu telaten, yang begitu jelimet memperhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Nah, di mana itu dikatakan? Dia mengatakan di ayatnya yang ke-11, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Sama seperti penggembala kambing domba itu, Yesaya mengatakan Allah itu adalah Allah yang detail. Perkara-perkara sekecil apapun. Nah, kalau kita membaca di kitab Mazmur, kita boleh membaca di Mazmur 139, di situ dikatakan dengan baik bahwa memang Allah itu ada di mana-mana. Dalam situasi apapun, dalam kehidupan kita, dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi di Minggu Pentakosta ini, dia mau mengatakan bagi kita sekaligus mengingatkan kita, Allah itu adalah Allah yang pada hal-hal kecil dalam hidup kita, dia juga bekerja. Dia juga peduli di sana. Sehingga dia mengatakan apa firman ini? Ya sama seperti ketika kita membaca dari nats bacaan dalam kitab Galatia itu, di sana kan dikatakan bahwa kita harus memisahkan keinginan daging dan keinginan roh. Dan keinginan daging dan keinginan roh itu dalam hal-hal yang kecil pun firman ini mau mengatakan jelimetlah. Dia mau mengatakan itu juga sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sekali lagi, mari mengalami ini. Bahwa dalam hal-hal kecil pun bersama dengan Tuhan tidak boleh diabaikan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah penggembala, dia adalah yang membawa kita naik, yang mengatur segala sesuatu dengan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua firman ini juga mau mengatakan bahwa dalam hal-hal yang besar dalam kehidupan ini, Allah itu juga bekerja di sana. Atau dengan kata lain, Allah itu juga menuntun kita dalam perkara-perkara yang besar. Kalau di dalam teks ini, Yesaya mau mengatakan itu sederhana saja. Dia mengatakan di ayat 13, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Bayangkan ada samudra raya, bayangkan ada padang gurun. Mungkin bagi orang yang pernah berziarah rohani ketika melintasi padang gurun, ada orang yang mungkin mencoba keluar sebentar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, dirasakan oleh Musa, dirasakan oleh umat Israel selama perjalanan 40 tahun itu. Apa yang terjadi? Sebentar saja, dia mengatakan panas. Oh, tidak tahan. Tapi
Sejarah Alkitab kita membuktikan bahwa semua orang bisa tahan bukan karena kuatnya fisiknya, tapi sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini, bahwa itu boleh terjadi karena ada yang menuntun, karena ada yang membawa untuk melintasi itu. Sehingga dengan demikian, dengan firman di Minggu Pentakosta ini kita ditantang. Kalau Bapak Ibu mau mengatakan COVID-19 ini sebagai persoalan yang besar, maka firman di minggu ini menyatakan bagi kita akan ada dan bahkan sedang bekerja yang menuntun kita, katanya apa? Melintasi. 2 kali dikatakan dalam ayat 13 ini, melintasi. Tuhan itu mau mengatakan ada penyertaannya yang luar biasa. Jadi sama ketika pemerintah kita mengatakan berdamai dengan COVID-19 bukan berarti menyerah, bukan berarti terserah. Tapi dia mau mengatakan bahwa ada yang menuntun kita melintasi. Tentu bagi orang tua, bagaimana kalau dalam bahasa Simalungun misalnya martatah dakdanak katanya. Dia membimbing anak-anak mulai bayi itu mulai dari belajar berjalan. Tiap-tiap tidak hanya geraknya yang diperhatikan, tapi bagaimana perasaan daripada anak. Bagaimana dia melangkah demi langkah itu. Sebagai orang tua pasti dia boleh memahami irama ini. Dan firman ini mau mengatakan hal yang sama. Melintasi samudra raya, melintasi padang gurun, sejarah membuktikan bahwa Tuhan lakukan itu. Sehingga dengan demikian firman ini mau mengatakan bagi kita, mari juga di dalam perkara-perkara yang besar, yang terbaik adalah ada Tuhan. Secara khusus di minggu ini ada kuasa Roh Kudus yang menuntun supaya bisa melintasinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir daripada firman ini, kalau tadi dikatakan dalam perkara-perkara kecil, kemudian dalam perkara-perkara yang besar, maka tuntunan Tuhan dalam melintasi apapun, dengan firman ini mau dikatakan, dia harus menuju ke tempat terbaik. Maka dikatakan, disaksikan oleh Nabi Yesaya, maka Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Apa maksudnya? Tentu sama seperti yang kita pahami, ketika Tuhan sudah menuntun kita, maka Dia menginginkan kita berada dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Kalau dahulu perhentian itu adalah tanah Kanaan. Kalau sekarang kita terjemahkannya adalah suasana yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga sekarang orang Kristen itu sama seperti dikatakan Rasul Paulus dalam surat-suratnya, senantiasa bersukacita. Senantiasa, kalau Galatia 5 ayat 22 dalam nats bacaan ini, senantiasa hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Dan firman ini mengatakan itulah tempat perhentian kita. Maka pesan firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini mau mengatakan bagi kita, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena roh itu menuntun membawa saya ke tempat perhentian itu, dan tempat perhentian itu adalah di dalam roh Tuhan. Maka tidak saja seperti lagu anak sekolah minggu itu bahwa bila roh Allah ada di dalamku, maka dia akan bernyanyi. Tapi lebih daripada itu, dia akan menghasilkan buah daripada roh itu. Dan tentu secara khusus di masa COVID-19 ini, salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus itu yang paling harus kita pahami dengan baik, belajar daripada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6,
Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi, mari memaknai Minggu Pentakosta ini sama seperti roh yang menuntun ke tempat perhentian, dan biarlah perhentian kita itu adalah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin, orang yang hidupnya dipandu oleh roh Tuhan, maka dia akan hidup dalam damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oleh karena itu, selamat merayakan Pentakosta. Selamat mengalami tuntunan daripada Roh Kudus yang membawa kita, yang memastikan kita hidup dalam damai sejahtera. Selamat pesta 52 tahun Seksi Sekolah Minggu GKPS. Biarlah semua hamba Tuhan yang melayani anak-anak sekolah minggu, membawa anak-anak sekolah minggu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah dengan Pentakosta ini, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya ada yang sedang menuntun kita melintasi ini, dan ada yang membawa kita ke tempat perhentian yang penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kita melewati, melintasi apapun dalam kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, dan selamat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu, terlebih kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa bekerja nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan firman ini kami semakin disadarkan bahwa kuat kuasa Roh Kudus itu sungguh bekerja nyata di dalam diri kami, di dalam persekutuan kami, di dalam jemaat kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Biarlah kami juga berdoa secara khusus buat Seksi Sekolah Minggu GKPS, secara khusus di Resort Cempaka Putih dan di 3 jemaat, Cempaka Putih, Ancol, dan Harapan Indah. Berkati ya Tuhan para hamba-Mu, guru dan pengurus Seksi Sekolah Minggu dalam pelayanan mereka. Kiranya pelayanan mereka boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka terus bertumbuh, biarlah mereka semakin giat dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, lebih mengenal Engkau, menjadikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi guru dan teladan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami yang lansia, Inang Naomi, Bapak dan Ibu, semuanya ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, terutama di situasi menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami percaya Roh Kudus yang bekerja memberi kekuatan, Roh Kudus yang senantiasa menjagai mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa adalah kehidupan yang boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu, PHMJ, Majelis Jemaat, pengurus-pengurus seksi, dan kepanitiaan yang ada di jemaat masing-masing ya Tuhan. Biar dalam situasi-situasi sekarang kami terus mempererat koordinasi kami terus melakukan pelayanan kami yang terbaik. Karena kami percaya dengan itu kami boleh menjalankan panggilan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, biarlah kami berserah dengan doa kami ini, kiranya kuasa Roh Kudus itu yang memberi kekuatan, memberi pengharapan akan kesembuhan dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bersukacita bagi mereka yang pada minggu-minggu ini Tuhan tambahkan umur, baik umur yang berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tiap-tiap mereka yang berulang tahun, biarlah apa yang mereka doakan ya Tuhan, semuanya kami percaya Tuhan pasti sediakan seturut dengan kehendak-Mu.
Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, baik dengan regulasi-regulasi yang baru, peraturan yang baru dalam menghadapi new normal ini ya Bapa. Biarlah semuanya kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kami semakin dididik untuk lebih setia menjaga kesehatan, menjaga sesama kami, dan boleh dengan setia taat kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kami juga berdoa secara khusus bagi para medis, secara khusus di resort kami ini Tuhan yang terlibat langsung, yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, tim medis semuanya Tuhan. Berikan mereka kekuatan-Mu ya Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu sehingga dalam pelayanan ini mereka boleh menjaga kesehatan dengan baik. Mereka boleh Tuhan terus pakai, Engkau juga yang melindungi menjagai keluarga mereka ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dalam nama Yesus yang akan terpapar oleh COVID-19 ini. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan secara khusus bagi anak-anak Tuhan di resort kami ini yang hendak ikut ujian kenaikan kelas atau yang sudah ujian dan mempersiapkan untuk masuk ke sekolah yang baru. Biarlah penyertaan yang daripada Tuhan senantiasa hadir dan bimbinglah setiap orang tua ya Tuhan di dalam mengajar anak, mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak sehingga semua yang dirancangkan boleh mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu dan biarlah sukacita Pentakosta ini menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan senantiasa menjagai kami, melintasi kehidupan apapun, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Pasu-pasumu, oh Tuhan, tuedohuban nami, usih bahayu marbulung, Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami.
Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.